semacam warna karena Syarah Khalil ada muridnya yang di wilayah Pondok, ada wilayah negara. Kata Panglima juga ada kata ya, maksudnya ada berita bahwa dulu sebelum ke Syarah Khalil Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya dititipkan ke Ampel. Ada juga. Setelah saya lihat, sekarang sebenarnya perlu mengingat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Setelah saya amati di Suramadu Surabaya ini, pertemuan Jawa Madura, rasanya sangat mungkin untuk pengembalian suasana bangsa dan negara. Sungguh bagus bagi. Mengapa saya kok loncat ke sini? Soalnya di Jember ini tidak normal. Jadi saya merasa orang yang ditolak di daerahnya tidak satupun orang Jember yang bisa yang mau menanggapi. Mengapa? Isunya konflik keluarga. Faktanya memang keluarga. Cuman dampaknya ada HTI-nya, ada Syiahnya. Jadi sama pondok di Jawa Timur yang terbesar HTI-nya apa? Di luar maupun di dalam. Soalnya tokohnya itu adik suku. Kalau Syekh Nanbal adik suku juga. Yang sekarang Ramadan berkumpul di Banyuanyar Timur. Yang sekarang sedang pada dunia matahari. Beliau termasuk penasihatnya penasihat Syura Gahalawi. Al-Muwasal banyak habaib itu kan Syura Gahalawi. Sedangkan saya dalam pencarian suasana tradisi ditolak di wilayah Kiai, malah ke daerah umum Pak Timbul ini, Pak Timbul Suroso. Kalau Suroso ini versi Polda Pak Timbul. Ya. Jadi aneh, 2007, 2005 nanti bisa bicara ini. Mengapa kok ada Kiai ditolak oleh Jember? Ternyata ada isu yang mirip. Nah setelah wafat orang yang ditolak, ternyata ada isu ketidakberesan masalah amanah bakal. Jadi kalau sampai sekarang al-wafat menjadi sengketa nanti. Kalau segi perdatanya, jika saya tetap ditolak di Jawa Timur sampai ke setar wafat paman saya bisa sengketa nanti. Itu sangat perdata. Tapi kalau hatinya muncul jadi khilafah, radikal saya nanti. Nah satu sisi, tapi kalau kitab dari setelah dibahas nanti akan hilang, jadi salafi semua hilang nanti marjanya. Nah, mungkin Pak Mehem akan bicara ini kan masalah sekian kebanggaan. Harapan saya masalah ini bukan membebani tapi dicari solusinya disajikan di Bangkalan. Jadi intinya harapan saya di Jawa Timur ada pemaafan dan perundingan antar tokoh. Harapan saya ada pemaafan dan perundingan besar terbuka sebagai awal pembahasan permasalahan dan pembahasan harapan solusi. Karena kalau sampai malhamah atau pemberian geriga sulit. Nah, alat ini diharapkan menjadi media pemaafan dan perundingan terkait dengan tradisi maupun bahasa maupun dunia. Nah, ini mungkin Pak Mehem sendiri, cuman mungkin bahasa saya tidak sistematik, tolong dikamu. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat
para pemirsa Khairul Rasyidin yang ada di tengah-tengah kita, para akademisi yang juga bersama dengan kita, teman-teman dan para sahabat dari Jember, baik dari kalangan pesantren maupun dari kalangan non pesantren. Forum ini merupakan forum yang membahagiakan karena Kiai Abdul Aziz sudah memberikan pengantar kepada kita, bukan hanya bicara mengenai pesantren secara khusus, tapi juga bicara mengenai keindonesiaan sebenarnya dalam konteks konflik yang terjadi. Saya mencoba untuk memberikan pengantar dasar supaya paham yang dimaksud oleh Kiai tadi. Ada 3 kata kunci yang harus dipahami bersama untuk membahas ini lebih konkret. Yang pertama, kata kunci yang pertama mengenai identifikasi Madura, atau lebih tepatnya identifikasi kultur Madura. Itu sebenarnya apa? Dari kata kunci pertama ini kita nanti membahas pada level berikutnya, yakni pesantren kultural, atau lebih tepatnya kita kenal dengan pesantren salaf, atau lebih tepatnya kita kenal dengan pesantren yang bersanad. Dari 2 kata kunci ini kita mencoba untuk merumuskan sebenarnya kaitan antara kemaduraan dengan kepesantrenan. Ini saya kira merupakan sebuah wacana yang harus betul-betul bisa digali untuk bicara konteks keindonesiaan ini, karena 2 kata kunci yang tadi saya sebut ini nanti ujung tombaknya adalah persoalan tradisi yang baru saja disampaikan oleh Kiai, yaitu tradisi berburu. Tradisi berburu ini otomatis merupakan ciri khas dari kekhasan Madura itu sendiri, karena tadi beliau sebut mengenai Bangkalan itu bukan dalam konteks geografis atau kota, tapi transformasi pengetahuan pesantren itu bermuara di situ. Nah, kalau bicara mengenai Bangkalan, otomatis tidak melupakan Kiai Khalil Bangkalan, dan itu ada kaitannya dengan para guru sebelumnya, yaitu Kiai Nawawi Al-Bantani. Nah, dari sini semua akan bisa kelihatan pesantren yang ada sekarang itu memang terbelah 2. Ada pesantren yang memang khas Nusantara, yang kaitannya ada tradisi bersanad, dan ada pesantren transnasional. Nah, pesantren transnasional ini sekarang sudah masuk ke pesantren yang bersanad tadi, sehingga dikhawatirkan terjadi perpecahan di dalam. Nah, bagaimana itu untuk menyiasatinya supaya tidak terjadi benturan? Ini bukan benturan peradaban sebagaimana yang digagas oleh Samuel Huntington, tapi benturan antar pesantren yang bisa terjadi pada konteks sekarang karena pengaruh AI, kalau bahasa kita. Ini berbahaya. Menurut beliau itu sangat berbahaya, sehingga pemilik modal bisa memainkan di situ menjadi perpecahan dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali bisa didiskusikan oleh para ahli di sini. Saya kira kita semua punya kepedulian ke arah. Nah, apalagi ini bukan hanya persoalan pesantren dalam konteks satu agama Islam, tapi dalam konteks agama-agama. Kalau bicara agama-agama, ini berarti salah satu pilar dari keindonesiaan kita, dan kebangsaan. Studi kebangsaan ini juga terlibat dalam studi keagamaan, karena 2 pilar ini kita jaga keindonesiaan itu sendiri. Saya kira itu sudah saya sampaikan, bisa dilanjut oleh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Abdul Aziz, pengasuh
Pondok Pesantren Al-Wafa, Profesor Minahim Ali, Bapak Haryanto, Bapak Warik 3, Bapak Wadik 2 dan Wadik 3, Bapak Musyif dan Bapak Ibu, Bapak dan Mas yang ada di acara kajian budaya dan pesantren ini. Jadi saya nggak tahu mau mulai dari mana ini sebenarnya. Kalau berbicara tentang kebudayaan dan pesantrenan itu, saya melihatnya kenapa Madura ranah atau terah kepesantrenannya kuat itu tidak bisa dilepaskan dengan ragam kultural yang menaunginya. Artinya kenapa di Madura mayoritas yang ada pondok pesantren tradisional atau pondok pesantren salaf itu juga terkait dengan pola kebudayaan yang ada di Madura. Kita banyak melihat bahwa ini saya buat beberapa toretan sederhana sebenarnya di PowerPoint ini. Saya melihat bahwa berbicara tentang pesantren, berbicara tentang sistem pendidikan di Madura itu tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai kebudayaan lokal. Cuma apakah nilai-nilai kebudayaan lokal kemaduraan itu sesuatu yang berdiri sendiri? Artinya budaya-budaya lokal itu memang murni hadir dan ada di Madura atau ada pengaruh dari luar? Saya katakan ketika berbicara budaya Madura, kita tidak bisa menghilangkan budaya luar, budaya Jawa, budaya koloni dan lain sebagainya. Saya seringkali menyampaikan itu. Kenapa? Karena pertama, dalam sejarahnya Madura itu tidak memiliki kerajaan yang besar. Hampir mayoritas kerajaan-kerajaan di Madura itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar Jawa. Meskipun kita membantu lahirnya kerajaan Majapahit, kita tidak bisa menafikan itu. Artinya banyak sekali lahirnya sejarah atau budaya-budaya kemaduraan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan sejarah-sejarah Jawa itu sendiri. Kita bisa melihat pola pemukiman, kita bisa melihat tatanan kota dan lain sebagainya, termasuk jejak-jejak ilmiah atau jejak-jejak karya-karya tentang kemaduraan. Saya seringkali menyampaikan kenapa ketika kita berbicara Madura itu pasti Madura ala Sumenep. Sangat sedikit kita melihat Madura ala Bangkalan, Madura ala Sampang, Madura ala Pamekasan dan lain sebagainya. Karena memang hampir mayoritas peninggalan atau manuskrip kemaduraan itu masih ada di di kerajaan-kerajaan besar Jawa. Makanya salah satunya saya sering kali menyampaikan Trunojoyo itu sangat sulit untuk dipahlawankan karena masih banyak orang menganggap Trunojoyo itu sebagai pemberontak dalam naskah-naskah kuno Jawa. Kemudian juga ada banyak sekali sejarah-sejarah yang menaungi itu. Makanya dalam tiga masa besar, kalau kita lihat masa kerajaan, masa koloni, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, saya menyimpulkan bahwa Madura itu berada dalam cengkraman kolonialisme dan Jawa. Kita bisa melihat mungkin dari masa kerajaan, sebenarnya hampir semua wilayah di Madura itu dikuasai oleh kerajaan. Kita tidak mengenal desa mandiri, kita mengenal desa Jerman, desa Pecaton, desa Pendikan, dan hampir semuanya secara kreatif dimiliki oleh kerajaan. Baru pada masa kolonialisme Belanda kepemilikan individual itu muncul. Ada Madura Welfare Fund, kemudian reorganisasi total, Kamperstelsel dan lain sebagainya. Kemudian di Orde Lama kita pernah mengenal negara Madura. Kemudian
Orde Baru, ada renovasi modernisasi dan lain sebagainya. Artinya ketika berbicara Madura, apalagi kulturalnya, kita tidak bisa menghilangkan yang namanya bagaimana pengaruh budaya luar yang begitu kuat, yang begitu dominan di kita. Itu satu pengantar mungkin. Kemudian bagaimana pembacaan Trunojoyo terhadap Madura. Jadi Madura ini sering dianggap stereotipnya negatif. Hampir semuanya yang muncul di karya-karya ala koloni, karya-karya ala manuskrip kuno itu kecenderungannya sangat stereotip dan itu sangat negatif. Jadi orang Madura senang carok, orang Madura senang kekerasan dan sebagainya. Itu yang dominan. Makanya bisa jadi sistem pendidikan tradisional begitu kuat di Madura karena tadi kurangnya investor pendidikan modern yang mau masuk ke Madura. Mungkin asumsi saya sementara itu. Meskipun kita bisa lihat 12 tahun Suramadu itu tidak berdampak apapun terhadap Madura. Mungkin hanya berdampak terhadap semakin meningkatnya arus lalu lintas dari Surabaya ke Madura, Madura ke Surabaya. Tapi secara perekonomian, secara kebudayaan dan sebagainya, menurut saya salah satu daerah yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya, salah satunya adalah Madura. Nah, cuma sekarang bagaimana ketika ada AI, sistem keguruan dan sebagainya, mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih jauh apakah memang Madura sudah mulai dipengaruhi oleh hal-hal baru seperti itu. Kemudian kalau kita tahu ketika berbicara Madura, saya seringkali mengungkap bukunya Raffles, The History of Java, dan itu ternyata ketika ditelusuri semua data yang ditulis tentang kemaduraan itu berasal dari Sultan Abdurrahman. Jadi Sultan Abdurrahman menulis tentang data termasuk bahasa-bahasa Madura yang kemudian dimasukkan oleh Raffles dalam bukunya The History of Java. Tapi ini bisa menjadi rujukan awal ketika kita mau belajar tentang Madura, termasuk Denis Mombal tentang Silang Budaya Nusa Jawa yang edisi kedua. Ya, edisi pertama nggak ada tentang nilai-nilai Madura. Kemudian ada juga buku baru, tapi ini Sunda, ditemukan 4 manuskrip tentang pajak dan asal muasal nama desa di wilayah Sunda. Itu Huub de Jong dari Belanda itu menerbitkan buku itu Sumenep abad ke-19. Saya mengutip 3 buku itu ketika berbicara tentang nilai itu. Yang saya katakan di awal, kenapa sistem pesantren, sistem pendidikan itu masih sangat kuat di Madura? Karena kita tidak bisa menghilangkan dengan sistem Tanya Lanca. Tanya Lanca itu langgar di sebelah barat musola, kemudian bagaimana nilai-nilai etika yang harus dikembangkan, bagaimana seorang perempuan harus kumpul dengan orang tua dan sebagainya. Menurut saya itu salah satu arsitektur atau lanskap yang luar biasa yang dimiliki oleh Madura, dan itu yang masih sangat kuat mempertahankan nilai-nilai budaya Madura yang ada saat ini. Meskipun Tanya Lanca sudah mulai banyak hilang atau mulai mungkin udah banyak wilayah yang sudah tidak ada sistem Tanya Lancanya. Artinya saya seringkali mengatakan Tanya Lanca itu tidak hanya sekedar landscape arsitektur wilayah di Madura, tapi Tanya Lanca itu sebagai struktur sosial budaya dan keagamaan di Madura. Ketika Tanya Lanca masih sangat dihargai di Madura, saya jamin kekuatan nilai-nilai budaya di Madura akan sangat sulit untuk diberangus atau dalam tanda kutip mungkin dihilangkan, karena di situ struktur kekuatan keluarga sangat dominan. Nah,
kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tidak bisa menghilangkan apa yang kita kenal dengan Bapak Pupuk Guru Rato. Jadi struktur kekeluargaan itu tidak bisa dihilangkan dari itu. Bagaimana orang tua, bagaimana ketakziman terhadap guru, bagaimana ketakziman terhadap pemerintah formal dan sebagainya, itu masih sangat dominan di Madura. Nah, cuma sekarang bagaimana ketika peran guru dan peran rato itu menjadi satu contoh. Ini kan banyak kiai yang menjabat jadi bupati, kemudian tokoh-tokoh pesantren yang lebih cenderung ke politik dalam tanda kutip ketimbang ngajar atau ketimbang memberikan pengajian terhadap santri-santrinya dan sebagainya. Apakah ada perubahan struktur dasar sosial di masyarakat Madura? Itu yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika tatanan struktur Tanya Lancang, kemudian formasi sosial masyarakat Madura, Bapak Pupuk Guru Rato itu masih sangat dominan di Madura, saya jamin nilai-nilai kebudayaan Madura masih sangat kuat. Termasuk salah satunya adalah nilai-nilai ketakziman terhadap guru dan nilai-nilai kepesantrenan ala tradisional. Saya bisa melihat dari hasil riset saya di tahun 2021 bagaimana transformasi aktor Madura pra Suramadu, ketika Suramadu berdiri dan pasca Suramadu yang 12 tahun ini. Ternyata ketakziman terhadap kiai itu masih belum bergeser. Jadi kiai itu masih menjadi aktor tertinggi di Madura, meskipun ada aktor-aktor baru, salah satunya Bunyai, salah satunya Lora atau Kus. Itu aktor-aktor baru yang sekarang geliatnya lumayan kuat, terutama di pemilihan kemarin, pilpres dan pilkada kemarin. Peran-peran Lora, peran-peran Bunyai itu ternyata menjadi penguat selain dominasi kiai. Itu mungkin perlu riset lanjutan. Tapi kenapa saya katakan bahwa ini mungkin terakhir, kenapa saya katakan bahwa budaya Madura itu budaya yang masih tradisional, budaya yang masih sangat kuat dengan nilai-nilai ketakziman kiai? Karena di Madura itu jaringan kiainya sangat unik, mungkin beda dengan Jawa. Kalau di Madura saya melihat terah Saiful Holil itu memang sangat kuat. Hampir di semua Madura ketika berbicara tentang terah Saiful Holil itu pasti takzim, pasti tunduk. Tapi tidak ada tokoh sentral kiai yang bisa menguasai semua wilayah di Madura. Itu saya nggak menemukan itu. Satu contoh, kenapa ini muncul? Karena alumni, jejaring alumni. Makanya satu wilayah itu biasanya dia dikuasai oleh kiai A, wilayah lain dikuasai oleh kiai B, wilayah lain dikuasai oleh kiai C. Jadi tidak semua wilayah dikuasai oleh satu kepemimpinan kiai. Kecuali tadi Saiful Holil, ada tokoh sentral Saiful Holil di situ. Tapi selain Tah Saiful Holil, kalau Bapak Ibu lihat hampir putra, cucu dan lain sebagainya ketika mendirikan pondok, beliau menguasai wilayah Bangkalan Selatan, siapa menguasai wilayah Bangkalan Utara, wilayah Bangkalan Timur dan sebagainya. Jadi tidak semua bisa menguasai semua lini. Itu yang kemudian menjadi sulitnya pihak luar untuk mengontrol Madura. Saya melihatnya di situ. Kecuali kepemimpinan sentral. Kalau kepemimpinan sentral sangat mudah. Satu contoh Anokaya. Anokaya salah satu pondok besar, pondok tertua juga di Madura. Di Anokaya saja ada banyak jejaring politik, ada banyak wilayah, dan itu tidak semua orang Sumeneb alumninya Anokaya, tidak. Makanya ada beberapa titik. Oh, ini alumni Anokaya, tapi alumni Kewaris. Oh, ini alumni Anokaya, tapi alumni Kebaset. Jadi beda-beda. Makanya saya katakan
ini salah satu nilai budaya kepesantren di Madura yang sangat kuat melalui jejaring-jejaring alumni itu. Kemudian yang kedua, melalui organisasi sosial keagamaan. Kita dulu mengenal bahwa syarikat SI pernah masuk di Madura, tapi hanya kuat di wilayah Peribuan. Ada riset-riset terkait itu. Tapi bagaimana kekuatan NU itu betul-betul mendominasi semua lini. Itu juga kekuatan yang luar biasa, mendominasi semua lini. Meskipun tidak selamanya aturan-aturan yang diberikan oleh NU itu diikuti oleh pondok pesantren. Saya melihat ada beberapa pondok pesantren yang kadang-kala berbeda dengan kebijakan NU, terutama terkait penentuan satu Ramadan dan sebagainya. Itu banyak sekali. Dia lebih mengutamakan kitab-kitab atau manuskrip kuno yang sudah diyakini benarnya. Itu ada beberapa wilayah di Sumeneb. Kemudian jejaring genetik, ada nasab, dan itu juga menurut saya menarik untuk dikaji. Bagaimana nasab-nasab kepesantrenan itu sangat kuat di Madura. Jadi sangat sulit melalui pernikahan, melalui anak cucu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, melalui mistisisme keagamaan, tarekat. Tarekat ini menjadi sesuatu yang menarik, untuk dikaji. Meskipun tidak banyak riset-riset tentang tarekat. Kalau saya melihatnya di sini ada buku di kitab kuning pesantren dan tarekat. Itu hanya satu bab yang menulis tentang tarekat, dan itu juga di Sumeneb. Jadi tidak terlalu banyak. I Arifin Mansur menulis tentang Islam di Madura, itu juga di Pakong. Ada banyak sekali sebenarnya riset-riset tentang kemaduraan. Ini yang terbaru tentang wajah Kiai Madura. Wajah Kiai Madura itu berisi beberapa kiai-kiai di Madura, profil singkatnya. Kemudian ada Islam Madura, ada Kiai Langgar. Jadi struktur sosial kekiaian juga menarik kalau dikaji di Madura. Jadi Madura itu tidak otomatis kemudian takzim atau langsung kekuatan kiai pondok itu begitu kuat, tidak. Jadi di Madura itu ada kiai-kiai desa, itu yang disebut oleh penelitian Saputra, tesis di UGM itu menyebut Kiai Langgar. Jadi Kiai Langgar itu juga menjadi salah satu aktor yang menarik untuk dikaji. Selain Lora, selain Bunyai dan lain sebagainya. Jadi artinya ada elemen-elemen yang sangat kuat, yang itu menjadi dinamika kekuatan yang menarik. Kenapa kekuatan pesantren dan kiai itu masih sangat kuat? Karena biasanya Kiai Langgar itu alumni pondok pesantren A, santrinya itu akan diarahkan untuk ikut beliau untuk pondok di santri A, terus seperti itu. Makanya jejaring alumni itu masih sangat kuat melalui Kiai Langgar itu. Kemudian yang terakhir adalah ritual keagamaan. Kita bisa mengenal budaya Madura itu dari mulai mau lahir sampai meninggal itu tidak bisa lepas dari kiai. Tidak bisa lepas dari kiai. Mulai dari rasolan, mulai dari ini ketika meninggal telok, topeto, kemudian ketika mulai ada pelet kandung, ada tamu nih cuma kompor, topak bucul dan lain sebagainya. Bahkan memberikan nama ke anak itu juga dari kiai. Itu luar biasa sebenarnya. Kemudian tolong tanah, hitanan dan lain sebagainya. Ada ritual yang melibatkan kiai di situ. Kemudian proses pernikahan sampai dia menikah sampai meninggal itu ada ritual-ritual tersendiri. Yang itu yang
Saya katakan sejak awal bahwa kenapa Madura sangat sulit untuk menghilangkan nilai-nilai budaya ala pesantren di Madura. Mungkin itu dari saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami taatimi, kami hormati Bapak Pembantu Rektor 3, Bapak Dr. Surokin, kemudian Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Aziz dari Jember, dan para profesor dan undangan semua yang hadir di forum yang luar biasa insyaallah pada pagi hari ini. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak hadirin, mohon izin saya melanjutkan sedikit saja dari yang disampaikan oleh bapak-bapak, khususnya baik dari Al-Mukarram Kiai Abdul Aziz maupun dari Pak Prof Munahim, dan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Iskandar tentang kemaduraan, dan mungkin nanti ada yang dari tentang tradisi dan sebagainya disampaikan oleh Bapak Prof di sebelah saya, dan mungkin yang lain juga kita bisa nanti diskusi menyambut prakata yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi terkait dengan kegelisahan keilmuan pesantren selama ini yang notabene bermuara di Bangkalan. Beliau jauh-jauh dari Jember hadir ke Bangkalan. Ini saya baca beliau punya kegelisahan tentang keilmuan kepesantrenan, ya, dimana menurut bacaan beliau ini kan pesantren-pesantren yang besar khususnya di Jawa, di Jawa Timur khususnya, ini sanatnya ini kepada Syekhona Khalil, sehingga jauh-jauh ke sini datang ke Bangkalan harus meluapkan kemana? Karena di Jember dengan dinamikanya ini tidak terluapkan. Mohon maaf kalau saya terjemahkan begitu. Ini kemana? Mau ke Bangkalan, ke Syekhona Khalil, ke siapa dan mana? Karena beliau bersama dengan para timnya ini, mungkin ijtihadnya akhirnya jatuhnya ke kampus kami, khususnya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Nah, ini semoga kami juga bisa menyambut dan mampu menerjemahkan kegelisahan itu. Oke. Beberapa hal yang kami tangkap. Jadi bagaimana beliau berkeinginan agar pesantren ini tidak hilang ruh kultur keilmuan yang bersanad, memiliki mata rantai yang jelas. Kalau dikatakan Syekhona Khalil menjadi master ilmu, ya, di mana di Jawa Timur, di Indonesia juga, karena beliau memiliki banyak punya murid besar yang notabene telah mendirikan pondok-pondok besar. Beliau memang pondok besar di Jember, saya tahu begitu, tapi leluhur beliau dari Bata-Bata, Abdul Majid itu insya Allah salah satu murid dari Syekhona Khalil, dan kiai-kiai besar di Jawa Timur juga muaranya juga pada Syekhona Khalil, di Jember, di Pasuruan, Ali Wafa juga, Ali Wafa juga begitu semua. Nah, sekarang beliau kegelisahannya begini, di era digital orang dengan mudahnya memahami dan memahamkan agama cukup dengan googling. Apalagi ada dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kita ngarang apapun sekalipun tanpa bersumber, kita share, kemudian dilihat oleh orang maaf yang tidak punya basic keagamaan, dikira itu benar, tinggal tambahin saja Imam Syafi'i bawahnya. Imam Syafi'i siapa? Gitu. Sudah kan banyak kan di TikTok ya, yang sekilas-sekilas kita baca dikira Ar-Rumi dan sebagainya, Imam Syafi'i, imam ini, kutipan dari mana? Hanya sekedar dalam kurung Imam Syafi'i. Sumbernya mana? Saya pun kalau tidak punya kekuatan itu dikira benar Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i yang Imam Al-Allamah itu apa Imam Syafi'i yang tetangga sebelah kan gitu. Enggak tahu. Memang ada perkataan unzur maki laula tandur
undur magi wala tandur mangkola. Tapi yang nggak gitu juga kan gitu ya, itu tantangan gitu. Ini menjadi kelisahan beliau. Hadir ke kampus ini yang notabene memiliki banyak disiplin keilmuan, insya Allah bila direkomendasi dan disambut baik oleh pimpinan di Trunajaya, mungkin kita bisa bantu untuk menerjemahkan itu semua, dan itu memang lebih tepat karena posisi kami di sini menurut kami adalah netral. Ini saya sampaikan aja, posisi kampus Trunajaya ini adalah netral, tidak menginduk kepada ormas apapun, bahkan tidak menginduk kepada satu agama apapun, sekalipun kita tahu di dalamnya ya itu kan gitu, kita tidak sebutin kan gitu, dengan dinamikanya kan gitu, dengan dinamikanya. Itu terkait dengan bicara kesanatan, bicara tentang kepesantrenan. Kalau kemaduraan tadi sudah disampaikan, dan sudah disampaikan juga di prakata dari Prof. Minahim Ali tentang dinamika pesantrenan sekarang. Awalnya yang berangkat dari kultur, sekarang sudah transnasional juga masuk. Kalau di Madura sudah ada enggak? Saya sebutin sudah ada beberapa. Ya, bermula dari kekuatan-kekuatan kajian-kajian keagamaan yang itu lepas dari sanat pesantren. Ya, kalau di kampus dulu kan ada LDK ya, ada macam-macam yang sanad keilmuannya ya beragam, hanya berangkat dari kajian-kajian di kampus-kampus itu, penguatan keislaman, penguatan kerohanian dan sebagainya, yang sebagian besar ada yang dari pesantren, sebagian besar lagi hanya memiliki semangat keislaman. Sehingga ini kan budayanya sudah berbeda. Bukan berarti kami mengkotak-kotakan antara Islam pesantren dan Islam Islam yang lain, tapi nyatanya seperti itu. Dengan gerakan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Benar, memang semuanya bermuara kepada Al-Quran hadis. Pesantren pun bermuara kepada Al-Quran hadis. Tapi pesantren yang kita tahu sampai detik ini masih fikih minded kan begitu. Tapi kajian-kajian keislaman di luar sana, apalagi yang transnasional, ini kurang lebih kepada fikih minded, kepada back to Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah pesantren tidak back to Al-Quran dan As-Sunnah? Iya, tapi lebih kepada fikih minded. Ini kalau mau bicara kajian keilmuan di pesantren memang menarik. Bagaimana tantangan ke depan ketika pesantren bertahan dengan fikih mindednya, dengan dalih fleksibilitas keilmuan, misalnya al-hukmu yadru ma'illatihi wujudan wa adaman, tapi ketika lulus pesantren fikih minded itu dibenturkan dengan gerakan Al-Quran, kembali Al-Quran pada As-Sunnah. Kalau pengalaman kami di pondok, saya pribadi mungkin, atau kekurangan saya pribadi yang tidak banyak mengetahui, memang terlalu banyak belajar fikihnya daripada belajar ilmu kalam atau ilmu tauhid dan kemudian ilmu hadis misalnya. Begitu keluar, kami dibenturkan mana dalilnya kan gitu. Kita pakai dalil fikih nggak bisa kan gitu. Nah, maka ini perlu rekonstruksi keilmuan pesantren dari fikih minded, perlu di-upgrade gitu. Ini agar apa? Agar alumni yang dari pesantren juga siap menghadapi tantangan mereka-mereka yang tadi itu, Bukan berarti kami tidak tahu, kami tahu, tapi kami kan lebih kepada yang instan. Fikih itu kan instan, instan. Lah, mereka kadang ada kelompok yang tidak mau yang instan, maunya kepada sumbernya, sekalipun cara pemahamannya sangat tekstualis. Tidak tahu cara mengambil dan mengolahnya, bahkan cara bacanya saja sudah tidak benar, sok mau kembali ke Al-Quran. Ini real, saya sebagai alumni pesantren menghadapi kajian-kajian keislaman yang seperti itu. Nggak salah kalian itu belajar mengarahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika saya cek baca Al-Qurannya, na'udzubillah kan gitu loh, gerakannya benar sudah. Ini serba-serbi kemudian tantangan pesantren secara keilmuan. Kalau mau bicara kembali kepada pesantren, baik secara kultural yang itu perlu diterjemahkan kembali keinginan beliau, bagaimana pesantren-pesantren yang ada ini terus menguatkan sanad keilmuannya,
ya sanad keilmuannya. Tapi kalau beliau menyebut Syekhona Khalil, mohon maaf, Syekhona Khalil ini dikenal di kita ini lebih kepada kultur spiritualnya daripada kultur akademiknya. Kalau jenengan belajar fikih dan sebagainya, guru-guru kita itu jarang nyebut bahwa ini menurut Syekhona Khalil, tidak. Tapi kalau tahlilan dan sebagainya, begitu Fatihah nanti ada Syekhona Khalil Al-Bangkalani gitu. Tapi bukan berarti beliau tidak punya kemampuan akademik. Kiai besar yang ada itu beliau dari sana. Tapi pertanyaannya, kenapa beliau kok besar dengan suasana mistis, kultural mistis dan spiritualnya? Itu juga jadi PR. Alhamdulillah belakangan ini para lawair, lawairnya para lora ini, lora di Bangkalan itu punya komunitas namanya Lajnah Turas, itu kemudian mengkodifikasikan tulisan-tulisan beliau, baik dari beliau langsung maupun dari murid-murid dan kerabatnya yang tersimpan di murid-muridnya dan di kerabatnya. Bahkan banyak kitab dari keluarga beliau itu yang masih disembunyikan. Untuk dibuka itu mencari izinnya luar biasa sulit. Dan itu unik, berarti kan bukan tradisi akademiknya. Peninggalan bukan melahirkan akademik keilmuan beliau pakar nahu, tidak, tapi emang ini peninggalan beliau. Tapi alhamdulillah oleh para lora-lora itu tetap diamankan, hanya di scan kemudian dicetak ulang, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak yang dari Lajnah Turas itu mengeluarkan kitab-kitab yang beliau, seperti syarah dari Al-Jurmiyah Imad Al-Khalil dalam Magni Jurmiyah itu yang sekarang sudah dibaca di banyak pondok-pondok di Jawa Timur. Lah sudah mulai nampak bahwa Kyai Khalil tidak ditampakkan sebagai tokoh spiritual saja, tapi tokoh ilmuwan. Nah, ini tinggal bagaimana gerakan. Kalau gerakan dari para keluarga Turiyah beliau melalui Lajnah Turas ini sudah, menurut saya sudah cukup luar biasa. Tapi apakah sudah maksimal diterima oleh semua pesantren minimal di Jawa Timur? Ini yang perlu kita tunggu. Kalau di situ Bondo, dulu saya mondok di sana, itu kitab beliau yang Jurmiyahnya itu sudah dibaca oleh Kiai Fafuddin Muhajir, ya, setiap malam beliau bacanya. Dengan begitu maka di Sukorejo nahunya, ya kan, kitabnya sudah tidak kepada kitab Jurmiyah yang karangan Imam Sun Haji itu, tapi yang menggunakan yang disarahi oleh Syekhona Khalil, sama, tapi yang disarahi oleh Syekhona Khalil. Sudah tidak menggunakan kitab Jurmiyah yang ada di Jalan Sasak Surabaya misalnya, banyak beredar gitu, tidak, sudah pakai yang Lajnah Turas itu. Ini bagian upaya untuk menyambungkan sangat ke beliau secara keilmuan, bukan hanya spiritual. Momen munculnya pondok-pondok yang notabene transnasional ini memang perlu kita sikapi. Ada sebagian memang daerah yang mampu memfilter ini, dalam tanda kutip kalau bisa kasarnya menolak. Misalnya banyak sekali rumah-rumah tahfidz, ya kan, rumah kajian ini dan sebagainya dari kelompok sebelah saudara kita di sebelah, begitu kan. Itu yang tanda kutip ya secara sanad sudah tidak sama dengan kita. Bukan berarti tidak ada, mungkin ada tapi tidak sama. Itu juga perlu di filter itu. Ada yang mampu memfilterisasi, ada yang sudah tidak mampu, sehubungan dengan political will pemerintah. Kemenak satu sisi ingin menertibkan, tapi situ sisi itu malah membuka peluang, karena dengan diizinkannya berarti mereka legal, kita nggak bisa apa-apa, kan gitu. Dengan tanpa izin, kan kalau sudah izin Kemenak aman, lalu Kemenaknya siapa, kan gitu. Lah ini kan tinggal begitu. Mohon maaf, di sini, di sekitaran sini ini ada fenomena sampai sekarang ingin mendirikan pesantren belum diizinkan, sehubungan izin lingkungan sekitar belum ada. Saya tidak sebut ini sampai agak sentimen, marah dan sebagainya. Kenapa? Saya sudah secara Kemenak ini sudah sah gitu, sudah memiliki izin lengkap, tapi kenapa ini tidak digolkan? Ternyata ada masyarakat yang masih keberatan. Lah, untuk daerah lain apakah bisa seperti ini? Yang notabene di sini, mohon maaf, ini kan kampus besar, banyak mahasiswanya, butuh tempat tinggal. Orang tua tidak menginginkan anaknya bebas. Setidaknya mereka kemudian berdiam di asrama-asrama atau di pondok-pondok atau di pesantren. Maka mereka itu banyak menyediakan
konsep asrama pesantren gitu ya, pesantren dengan biaya lebih ringan, tapi kajian keislamannya, nah ini yang tanda tanya, apakah sesuai dengan sanad keilmuan dan sebagainya. Oke, terakhir mungkin sampaikan terkait dengan era digital, memang mungkin di FISIP ini bisa mensosialisasikan bahwa kita hati-hati dengan AI, dengan googling. Ini sekedar informasi, kebetulan kami dari Fakultas Keislaman, prodinya itu Hukum Bisnis Syariah dan Ekonomi Syariah. Ini setiap skripsi ini wajib ada footnote-nya. Kalau Al-Quran, ini footnote-nya dari Al-Quran, minimal dari Kemenak, harus dari Kemenak, bukan dari Al-Quran yang banyak macamnya itu, ada yang warna pink, hijau, tidak, dari Kemenak RI, baik online maupun offline. Kedua, hadis itu kami ajarkan, mahasiswa tidak mengutip dari jurnalnya orang ada hadisnya kemudian dipakai lagi, tidak, tapi langsung kepada kitab hadisnya. Kami sediakan di sini namanya Islamic Corner, karena ruangnya terbatas, kitabnya sedikit, tapi kita sediakan maktabah syamilah. Jadi referensi hadisnya itu harus kepada kitab hadis, kita ajarkan mereka. Masalah kemampuan bacanya sempurna dan tidak sempurna, rofa'na sobjernya, ya wallahu a'lam, tapi kita ajarkan ke sumber aslinya. Bukan ngambil hadis dari buku orang lain, tapi langsung dari kitab hadis. Ini bagian dari upaya kami, budaya jangan sampai tergiur, karena kita tinggal ketik aja hadis jual beli kan gitu. Inamal bayu antarodin, sudah banyak sekali tulisan buku, jangan itu yang dijadikan referensi, tapi itu rawahunya siapa. Kalau rawahu Muslim, kita cari kitab Muslim di mana, di Islamic Corner. Nggak ada hard copy-nya, silahkan di maktabah syamilah. Kami sebagai pembimbing cari. Nah ini bagian upaya kami. Nah memang sangat mudah sekarang. Begitu cari hadis begini keluar, tinggal ambil. Nah ini kan kegelisahan beliau. Kita perlu menyambut keinginan beliau. Baik, saya kira demikian sekedar berbagi cerita, berbagi informasi. Kalau terkait dengan keilmuan, insya Allah sudah para hadirin yang luar biasa. Selanjutnya mungkin ada sesi diskusi yang lebih memantapkan goal setting dari acara ini. Apakah berupa deklarasi, apakah berupa kajian lanjut sebagai penelitian lebih lanjut, apa sekadar deklarasi kita menghimbau semua pesantren untuk hati-hati di era digital ini, atau memang ada goal setting lain, misal penelitian yang lebih menghasilkan misalnya luaran penelitian atau buku yang apalah. Ya monggo kita diskusi, mungkin sekedar pengantar. Selanjutnya kami serahkan kepada yang handle terakhir dari langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Pak Kiai Aziz, dapat salam dari Kiai Hisham Banyuwangi. Yang saya hormati Pak Waradika, Bapak Ibu semua. Khusus saya tadi ketika saya baca pelajaran itu, ini betul Mas Ali bukan ya? Ternyata betul Mas Ali yang dulu pernah saya kenal di sastra. Saya ingat gak Mas? Sastra Indonesia di UNER, namanya Pak Heru, Prof. Putra, almarhum ya. Saya bertemu, ternyata betul beliau ini ahli filolog ya Mas, filolog, ahli Yahudi kalau nggak salah ya, Studi Semitik kalau nggak salah ya betul. Kayaknya kita ketemu di sini di pesantren. Lihat di sini. Ya, saya sedikit aja menambahkan. Kalau tadi Kiai Aziz memberikan pengantar, kemudian Mas Ali memberikan pengantar 3 kata kunci, identifikasi Madura, kemudian pesantren yang bersana dan pesantren yang tidak bersana, kemudian generasi berburu yang itu karena perkembangan AI, kemudian dipetakan oleh Mas Iskandar terkait dengan kemadurahan, Mas Musfir terkait dengan kepesantrenan. Saya hanya coba untuk memetakan di mana posisi
pesantren mungkin di tengah revolusi teknologi seperti hari ini, saya kira penting karena kalau saya melihat kegelisahan para kiai, khususnya Kiai Aziz, sampai kemudian mencoba merumuskan mencoba mencari jawaban atau mencari kalau tadi istilah Mas Nufus kemudian bermuara di kampus ini tentang artificial intelligence itu PBNU pernah melakukan sebuah masalah bahwa yaitu kalau dijadikan sebagai rujukan macam-macam itu memang haram. Tetapi kalau kita memaknai AI ini sebagai teknologi alat bantu misalnya untuk menerjemahkan, untuk melacak informasi awal, saya kira bisa diterima, tidak perlu ada persoalan yang mendasar. Kiai dan Bapak Ibu semua, ini persoalan adalah kita menghadapi sebuah revolusi teknologi yang melahirkan distraksi kekacauan, yang melahirkan sebuah gelombang perubahan yang luar biasa, dan itu harus kita sikapi. Sering kita terlalu nyaman dengan apa yang kita lakukan pada hari-hari ini kemarin misalnya, tapi kemudian tiba-tiba kita gagap dan kita gugup, dan kemudian tiba-tiba kita menyalahkan sebuah kondisi eksternal. Karena itu harus diakui bahwa kebetulan saya aktif di lembaga kajian sumber daya dan manusia di NU, jadi kita tahu persis bahwa ada problem sumber daya manusia kita terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya mungkin dianggap yang selama ini kita dianggap tidak agamis misalnya. Pengetahuan misalnya kita menyebutnya sains, teknologi, informasi komunikasi itu kita anggap lemah. Padahal kemudian hari ini kita memasuki ruang-ruang itu. Maka kemudian di Lapesda kita memiliki program namanya NUS Nahdlatul Ulama Scholarship. Itu misalnya kita mencoba mengupgrade sumber daya manusia kita. Bagaimana kita memberikan beasiswa kepada kader-kader untuk kuliah, untuk memperoleh beasiswa ke luar negeri untuk belajar terkait dengan ilmu seperti teknologi ini agar kemudian kita tidak tertinggal jauh dan tidak gagal mensikapi perubahan-perubahan besar ini, perubahan-perubahan radikal ini. Nah, sehingga kemudian mensikapi misalnya contohnya di NU misalnya mensikapi terkait dengan pesantren yang tidak bersanad dan yang bersanad misalnya itu dengan ada namanya RMI. Di RMI ini adalah lembaga bahwa NU yang mengurus tentang pesantren ya. Dan situ kemudian teman-teman sudah melakukan sebuah kajian besar memetakan mana pesantren yang bersanad Ahlussunnah wal Jamaah dan mana pesantren yang tidak memiliki sanad. Itu jelas semua dipetakan, bahkan sampai kemudian jenjang internasional. Artinya yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya sebagai kegelisahan kita tidak cukup kalau kita bergerak sendiri-sendiri gitu. Kegelisahan kita terkait dengan perkembangan teknologi yang begitu revolusioner ini itu mengharuskan kita bagaimana kita menguatkan menguatkan kelembagaan kita, organisasi kita agar kemudian kita mampu mensikapi dengan dengan baik. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa tentu kegelisahan ini menjadi penting sebagai sebuah tanda bahwa kita kritis terhadap kondisi, tapi kita nggak bisa sendirian, kita butuh organisasi untuk melakukan sebuah pensikapan terhadap perubahan-perubahan ini. Nah itu saya cerita di RMI. Kemudian misalnya tadi saya cerita beasiswa misalnya, beasiswa kita memiliki, sekarang kita memprioritaskan beasiswa kepada santri-santri NU yang berorientasi kuliah ke luar negeri dengan jurusan bukan semata-mata agama, tapi jurusan-jurusan terkait dengan teknologi yang tadi kita sebut dengan STEM tadi itu, sains, teknologi dan informatika itu.
Ya, itu dalam rangka kemudian bagaimana kita mengupgrade diri agar santri kemudian tidak ketinggalan zaman dan kemudian tidak ikut terhadap perubahan zamannya begitu radikal ini gitu. Nah, karena itu bagi saya yang terpenting sekarang hari ini adalah bagaimana pesantren dalam tanda petik ya, mohon maaf, harus membuka diri. Dalam arti saya tidak mengatakan bahwa salaf itu salah, tidak. Atau yang berkultur itu seperti bahasanya Mas Ali tadi itu berkultur itu salah, tidak. Jadi bagaimana pesantren juga mau membuka diri bahwa ternyata di luar sana ada pendekatan-pendekatan lain yang barangkali selama ini dalam tanda petik kita haramkan, misalnya pendidikan-pendidikan ala modern, pendidikan-pendidikan ala barat. Yang saya kira itu juga harus kita terima sebagai sebuah manhaj ya, sebagai sebuah metode gitu. Karena itu menurut saya saatnya pesantren, ada beberapa pesantren sudah mulai membuka diri dengan kurikulum-kurikulum di luar pesantren. Bukan berarti kita meninggalkan kurikulum pesantren, bukan, tetapi bagaimana kita menjadikan pesantren sebagai kekuatan modal sosial, tapi saat sama kemudian kita juga tidak antipati, tidak fobia terhadap perkembangan di luar sana. Nah, ini yang kita lakukan, yang harus kita lakukan agar kemudian kita tidak tertinggal jauh oleh mereka, oleh kelompok sebelah gitu. Nah, problemnya kan selama ini kita merasa itu kan karena selama ini kita nggak siap dengan pergolakan itu gitu, sehingga kemudian kita hari ini kemudian tiba-tiba kita diserang dihantui oleh rumah-rumah tahfidz misalnya. Itu kan memang bukan pesantren, makanya dia nggak perlu izin kemenang gitu kan, tetapi dia hanya butuh yayasan kan gitu kira-kira. Tetapi kita tahu bahwa di RMI mereka sudah memetakan mana rumah-rumah tahfidz yang bersanad, mana pesantren yang tidak bersanad, itu mereka jelas. Nah, karena itu saatnya misalnya pesantren tadi saya bilang membuka, yang kedua ya harus berwawasan global, mau nggak mau gitu. Di NU misalnya hampir di negara-negara dunia itu sudah ada pengucapan istimewa. Itu kan sebenarnya dalam rangka bagaimana NU menghadapi tantangan global, tetapi kita juga punya kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah itu sebenarnya. Nah, ini yang kita lakukan terus-menerus, sehingga kita penguatan sumber daya manusia pada level lokal, tapi juga pada level global. Makanya beasiswa kita biasanya mesti ke luar negeri itu, teman-teman di NU sekarang hari ini itu. Nah, karena itu saya kira terakhir saya ingin mengatakan sekaligus kalau bisa dianggap rekomendasi, saya kira kita perlu merumuskan sebenarnya perjumpaan siang ini sebenarnya apa yang ingin diraih dari perjumpaan pada siang ini. Kemudian kalau memang kita setelah mampu merumuskan, kemudian kita harus melakukan sebuah kajian yang serius. Jadi kajian-kajian yang tidak sekedar kajian tapi juga terdokumentasikan. Saya percaya bahwa Syekhona itu memiliki tradisi ilmu yang luar biasa, tetapi kemudian baru sekarang ini kan kita memiliki tradisi bagaimana kita mengumpulkan artefak-artefak itu gitu. Tapi kita nggak memiliki tradisi menulis yang kuat, kita tidak memiliki tradisi membaca yang kuat, sehingga kemudian kekayaan intelektual santri itu kemudian termasuk kekayaan intelektual Syekhona Fadil itu kemudian menguap gitu kira-kira. Nah, ini beberapa kalau dibilang kekurangan kita selama ini, harus kita mulai berani misalnya melakukan sebuah kajian itu kemudian terdokumentasikan, kemudian bila perlu kampus UTM misalnya memberikan ruang bagi, misalnya dulu nggak sempat kita mau bikin Syekhona Fadil Corner kalau nggak salah waktu itu, sama saya betul waktu itu ada Pak Poli, ada macam-macam waktu itu, dan Pak Agung waktu itu, tapi sampai sekarang nggak terrealisasi juga gitu kan. Ini contoh bahwa hal sepertinya bisa kita lakukan untuk menjaga pesantren agar tetap mampu menjawab tanda-tanda zaman gitu. Saya kira kan seperti itu yang penting kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita nggak mampu menjaga zaman, kemudian kita menyalahkan faktor eksternal, kemudian kita gugup dengan perubahan-perubahan itu. Nah, tentu kita nggak ingin terjadi itu.
Itu saya kira catatan dari saya ketika siang ini saya diminta Pak Fonun untuk hadir itu ya rada anu juga gitu, rada meraba-raba. Tapi saya membayangkan itu apa namanya yang menjadi apa ya pikiran saya kalau kemudian melihat dari tadi kegelisahan para kiai yang bisa kita sampaikan. Saya kira itu, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Tadi barusan adalah pemaparan dari beberapa pembicara yang telah hadir di kesempatan kali ini. Saya rasa saya mohon maaf sebelumnya, saya ada terlupakan tadi sambutan, lupa kalau seandainya ini. Saya mungkin sebelum sesi pertanyaan, ada biar diskusi kita lebih lanjut, ada baiknya mungkin saya minta tolong, bukan minta tolong ya, saya persilakan Pak Warek 3 untuk memberikan sambutan. Saya sebelumnya mohon maaf Pak Warek. Sebelumnya, Pak Warek memberikan sambutan terlebih dahulu. Silakan Pak Warek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya taati, saya muliakan para kiai, para sahabat berbesar dan juga sahabat dosen di lingkungan FISIP, Bapak Ibu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya seminya mau menyimak saja karena kemarin ketika mendapat kunjungan silaturahim itu kita juga apa ya, hendak akan kita rumuskan kalau mau kita diskusikan. Alhamdulillah, untuk saya menyampaikan terima kasih kepada FISIP, Fakultas Sosial dan Budaya, khususnya jajaran pimpinan yang sudah memfasilitasi memungkinkannya diskusi terrealisasi di hari ini, karena baru kemarin ya teman. Jadi kalau di universitas ini biasanya butuh waktu seminggu atau 2 minggu. Nah ini hanya butuh waktu sehari saja bisa digelar. Bahkan kemudian kebetulan Mas Prof. Rosadi atau mungkin Pak Dr. Skandari pas lagi tidak ada acara, biasanya beliau-beliau ini keluarkan yang semua ya Pak. Ya, alhamdulillah, mungkin barokahnya para kiai, jadi beliau ini pas stay ada di kampus ini. Pada intinya tentu kami menyambut baik karena universitas ini kan sejatinya tempat ya memang untuk membangun peradaban, sehingga kalau kemudian kami eksklusif seolah-olah berada di Menara Gading tidak bersama Bapak Ibu sekalian, sehingga kita kehilangan jati diri. Karena itu tentu kampus harus welcome, harus menyambut baik segala ikhtiar yang mungkin dirisaukan oleh masyarakat, karena tentunya kita ingin memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat supaya kampus ini bisa menjadi menara air, bisa memberi roh-roh dan energi-energi baru kehidupan ini. Dalam bahasanya Prof. Rosadi itu memberi pencerahan dan lain-lain kita semuanya. Nah, saya percaya ini baru mula awal saja. Itu saya berharap akan ada diskusi-diskusi lanjutan yang dari diskusi-diskusi ini nanti akan ketemu enlightenment baru, ketemu pencerahan baru. Sejauh mana kita menghadapi situasi yang disampaikan Prof. Rosadi itu terus berubah. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Memang kita tidak mungkin bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan itu dengan akurat, tapi minimal dengan
membaca apa yang terjadi pada masa lalu dan masa saat ini, maka proyeksi kita, antisipasi kita terhadap perubahan di masa depan akan relatif lebih siap. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Rosati terkait dengan gagap-gagap kita di era sekarang ini. Dan saya kira supaya kemudian kita tidak tergagap terhadap hal itu, maka diskusi-diskusi membuka ruang-ruang pertemuan seperti ini saya pikir penting, saya kira penting untuk kita bersama, dan semoga saja kita bisa ketemu banyak ide-ide yang istilahnya membangun, sehingga kemudian kita memiliki arah, memiliki cahaya yang lebih terang untuk menghadapi masa depan yang tadi dalam bahasanya Mas Rosadi silang sengkarut, kacau, uncertainty itu bisa kita urai sedikit demi sedikit, termasuk apa yang hari ini kita perbincangkan dengan gimana sih sebenarnya tradisi pesantren, khususnya pesantren tradisional itu menghadapi situasi yang kompleks seperti saat ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama pimpinan dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, Mas Pak Yai, Mas Prof, dan juga hadirin. Moga saja pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang berkah, pertemuannya dirahmati, dan kita menghasilkan sesuatu yang insya Allah menjadi pencerahan dan penilaian kita semuanya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wakil Rektor 3 yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Sebelum saya lontarkan, tentu ada beberapa hal yang ingin disampaikan tentunya nanti dari tim pembicara yang ada di sini. Tapi sebelum lebih ditambahkan lagi, mungkin ada dari forum sini yang ingin menanyakan atau menambahkan, kami persilakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Aziz, Prof. Minahim Ali, dan tuan-tuan guru besar di Universitas Trunajaya. Saya dulu pernah alumni sini ketika Unibang. Tapi karena putus dengan pacar, akhirnya saya berhenti. Saya sebetulnya ketika sekilas membaca tentang ini, sebetulnya kita ini sedang mengalami problematik yang banyak. Sebelum ada, kita ini kan kebalik AI jadi IA, gimana? AI. Sebelum ada AI ini, kita sebetulnya sudah ada Al-Mukarram Syekh Al-Yutubi, ada Al-Mukarram Syekh Al-Googlei. Sehingga orang-orang sekarang ini banyak mencari referensi, sudah tidak kepada sanad berguru, langsung saja tinggal klik di Google sudah keluar jawabannya. Tinggal lagi mencari di YouTube, saya mau mencari hukum akikah, langsung keluar penceramah-penceramah di YouTube. Sehingga sanad berguru ini sekarang mulai memang terkikis. Apalagi sekarang ada fenomena yang lebih canggih, yaitu AI itu. Bahkan kita bisa membuat makalah dengan sekian menit sudah selesai tanpa kita membuat kisi-kisinya dulu, tanpa kita membuat hipotesanya, tanpa kita membuat bagaimana, langsung jadi makalahnya. Bahkan suatu ketika mungkin saja disertasi atau skripsi, apalagi skripsi, bisa dalam 2 menit sudah selesai. Karena kecerdasan ini itu di satu sisi. Yang di sisi yang lain, memang kita kalau berbicara di dunia pesantren, yang sangat mengganggu kita ini adalah apa yang telah disampaikan oleh Prof. Minahim Ali, bahwa ada pesantren yang ada sanad bergurunya, ada transnasional. Salah satu yang sekarang ini juga masuk bahkan ke desa saya, dan itu membuat menjadi ancaman, karena saya tidak tahu profilnya ini.
dengan bangunan yang luar biasa, membebaskan tanah sekitar 3 hektar. Itu di desa saya sekarang sedang dibangun, entah siapa kiainya, katanya pondok tahfidz katanya. Sekarang sudah mulai pembebasan lahan, sudah diuruk, gerbangnya sudah dibangun. Ini kami membuat desa kami resah juga. Walaupun kami tentu tidak akan takut bersaing dengan itu, walaupun pesantren kami besar, tapi secara dana tentu kita kalah. Itu gerbangnya saja itu sudah kayak, kalau ke Surabaya itu sudah kayak di mana itu, di Tunjungan itu gerbangnya saja. Ini pondok apa? Masyarakat sepuh-sepuh sempat berkumpul di rumah, ini kayaknya pondok tahfidz orang-orang. Tapi ya itu, satu sisi itu gerakan-gerakan kembali kepada Al-Quran dan hadis ini sangat-sangat marak sekarang. Dan apa namanya, ya mohon doanya juga. Ini masuk, saya tidak tahu ini pondok pesantren apa, masuk ke desa saya Pak. Katanya tahfidz Al-Quran, kurang tahu. Nah itu memang IAI ini sekarang menjadi ke depan ini anak-anak kita akan malas untuk mencari referensi, apalagi buka-buka buku. Bahkan jangan-jangan tidak usah kuliah nanti, cukup aja dia tahu googling, cukup dia tahu sudah. Mau minta hukum apa, hukum yang paling pelik sekalipun di AI langsung keluar jawabannya beserta dengan dalil-dalilnya. Ini akan membuat kita malas untuk mencari referensi, malas berguru dan lain sebagainya. Ini tantangan yang hari ini mungkin bukan suatu hal yang dipandang serius, tapi ke depan ini akan serius, dan itu bisa mengancam eksistensi daripada pondok-pondok pesantren yang ada. Kalau kita dulu pernah tahu itu namanya wartel, itu habis sekarang, tidak wartel, tergantikan oleh HP. Kalau dulu kita pernah lihat warnet, orang-orang ke sana, sekarang sudah habis, sekarang warnet sudah habis. Jangan-jangan pondok pesantren suatu saat akan terancam dengan adanya orang sudah bisa berguru kepada cukup IA. Ini saya kira penting. Nah, satu sisi memang apa yang telah disampaikan tadi tentang kajian Madura, pencarian satu sosok kesepuhan atau beberapa kesepuhan ini memang sangat dipentingkan ketika keadaan negara ini tidak baik-baik saja. Mungkin hari ini kita bersyukur bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, tapi kita juga tidak boleh bersantai-santai saja dengan agen-agen yang spionase yang hadir di bangsa kita. Kita tidak pernah tahu ke depannya, sehingga untuk menjaga itu memang tradisi yang menjadi pengikat ketika NKRI ini terancam. Makanya kemudian raja-raja Jawa itu selalu berpesan, yo opo Jawa ini harus ono rojo. Kita beruntung masih ada Surakarta, ada Yogyakarta misalkan. Setidaknya ketika NKRI ini terancam, masih ada pengikat. Di kalangan kerajaan ada ikatan dinasti yang masih ada. Itu yang akan memperkuat NKRI. Dan di dalam ulama juga begitu, karena ada tradisi berguru. Ketika Indonesia mungkin terancam, ya kita bisa cepat mudah bersatu karena ikatan saya santrinya ini sini, koordinasinya cepat. Tapi ya memang satu sisi ketika tersentral ini sangat juga bahaya juga. Kenapa? Karena ketika pucuknya ini sudah kena, bahaya itu. Sehingga memang beragam itu kadang penting, dan ketika memang itu, saya kira itu. Jadi bagi kita ini menghadapi akhir-akhir, misalkan ada yang banyak kajian tentang hari akhir misalkan, ya memang menghadapi itu kita memang harus bersiap dengan segala sesuatunya, termasuk menjaga negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia dengan ikatan-ikatan tadi. Dan semoga kalau IA ini tidak merampas itu. Saya kira itu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yanan. Mungkin ada yang lain mau ditanggapi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, berkhusus Dr. Iskandar, bahwa sistem di dalam kepesantrenan itu tidak lepas dari budaya-budaya lokal, sehingga nantinya sistem tersebut akan menjadikan sebuah jejaring baik dari keilmuan atau spiritual. Di dalam paparan-paparannya, saya pribadi terinspirasi untuk menanyakan apakah jejaring nilai kepesantrenan pada saat ini dapat disatukan sehingga memunculkan orang yang disebutkan untuk dijadikan pemberi bahan pertimbangan dalam hukum yang berlandaskan kitab kuning. Mungkin ini pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada yang lain sekali ini satu lagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bapak-bapak yang hafal saya permintaan. Saya tadi sudah disampaikan oleh Kiai, saya pensiunan Pak, ya, pensiunan di Polda dulu. Saya di Pondok Pesantren Al-Wafa Tempurjo itu sudah cukup lama. Setelah saya rasakan, mohon maaf ya, saya rasakan. Bahkan kemarin saya sudah, cucu saya itu ada 6 Pak, ya, cucu saya 6. Bahkan saya banyak belajar dari cucu, mohon maaf ini ya, kaitannya dengan dari robot tadi sudah disampaikan, bahasa saya robot aja, sederhananya begitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya tahu bagaimana perkembangan robot tadi, yang bahkan sudah dihitung kesempatan kita untuk mengalahkan robot itu hanya di bidang pertanian. Mohon maaf, saya punya ininya, pemberitaan Kompasnya, mohon maaf robot. Jadi kesempatan kita manusia, maksud saya ya, ke depan itu hanya di bidang pertanian yang masih banyak luang, yang lain tidak bisa. Artinya masih kalah dengan robot. Apapun keahlian, kepintarannya manusia bumi sekarang ini, kira begitu gambarannya. Nah di situ kenapa kok pertanian? Nah ini saya nggak jelas uraiannya bagaimana, tapi yang jelas kesempatan, peluang besar adalah di bidang pertanian. Terus kemudian yang berikutnya, mohon maaf, tadi ada istilah pondok salaf tempuran barangkali tertutup, begitu ya. Kira-kira begitu tadi saya kalau nggak salah dengar. Atau pondok salaf kebanyakan tertutup. Tapi yang saya ikuti selama saya di sana itu namanya streaming Pak, setiap hari, dan bukan 1 jam 2 jam. Ini contohnya. Apakah ini bisa dikatakan tertutup? Ini maksud saya Pak. Ya. Mohon maaf, saya awam Pak, ya, saya awam di bidang IT dan nggak pernah ngaji juga, mohon maaf ya, nggak pernah ngaji di pondok maksud saya. Sehingga saya pernah sedikit menyimpulkan begitu, kalau perlu nggak usah belajar sudah,
nggak usah sekolah, bahasa saya begitu. Yang penting di pondok saja. Yang mohon maaf di sana kan bukan bukan pondok formal, Pak. Tidak ada sekolah formal. Jadi ya pelajarnya hanya ngaji aja. Itu sebetulnya yang alim ada di depannya yang ngaji. Contohnya begitu, Pak. Sehingga ke sekolah pun masih kalah dengan robot. Untuk apa? Sekolah pinter-pinter, mohon maaf sampai profesor gitu, toh masih kalah dengan robot gitu, misalkan begitu. Ini persoalan. Menurut saya itu persoalan. Bagaimana mungkin kalau di kampus ini apakah ada ahli yang bisa menyemangati, ya, yang bisa menyemangati, menimbulkan semangat kepada santri-santri yang nggak sekolah formal, ya termasuk kiai barangkali sekolah SD aja mungkin nggak dulu. Mohon maaf ya, mohon maaf ya, sekolah SD enggak, tapi semangatnya ini, Pak. Jadi mungkin ada ahli semangat ya, ahli yang bisa memberikan semangat. Nggak usah sekolah, ya seperti saya ini. Kalah sekolah pinter pun masih kalah dengan robot. Nah ini apa undang-undang aja ya, Pak? Apa namanya? Undang-undang hati lah kan itu ya. Hati saya begitu mengatakan gitu. Terus nggak usah sekolah, cucu saya nggak akan saya sekolahkan. Tapi musuh saya ternyata ibunya, bapaknya juga. Akhirnya mbah musuh sama anaknya. Oh punya anak kalau nggak boleh sekolah. Itu contohnya begitu. Mohon maaf Rob, agak ngelanturin Rob. Tapi itu temuan saya. Sekian lama saya ada di Pondok Pesantren Tempurejo di Al-Wafa. Mungkin itu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin langsung saja pada pembicara yang di depan, kami persilakan. Saya menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kiai Hanan, terus Pak Kiai siapa? Mayus. Oh, Pak Kiai Mayus. Jadi ada beberapa hal tadi yang kita diskusikan. Jadi kenapa? Mungkin pertanyaannya hampir sama nih, atau diskusinya bersama. Yang pertama dan yang kedua. Jadi sebenarnya kegelisahan ini bagi saya pribadi itu bukan terjadi saat ini. Ketika saya kuliah pun isu tentang pseudo religion atau agama semua itu sudah berkembang luar biasa. Artinya isme-isme itu sudah berkembang sejak lama. Bahkan mungkin kegelisahan orang modern untuk untuk meyakini keyakinannya itu sudah mulai banyak. Jadi mungkin kita bisa melihat kenapa masyarakat sekarang lebih mudah putus asa, lebih mudah bunuh diri ketimbang orang-orang dulu. Orang-orang dulu kelentingan atau ketahanan jiwa dan etos kerjanya lebih kuat. Jadi orang dulu ketika mengalami kesulitan itu etos untuk mencari jalan keluarnya lebih kuat. Kalau sekarang kan kita bisa melihat kalau ada masalah aja anak muda sekarang nggak dikasih uang. Beberapa kasus kemarin nggak dikasih uang jajan, tahu-tahu bunuh diri. Nggak diberikan baju baru, tahu-tahu bunuh diri. Jadi menurut saya itu kegelisahan yang seringkali muncul, atau kalau di ranah ilmiah Kidan itu mempertanyakan tentang konsekuensi modernitas tadi. Artinya jangan-jangan sebenarnya kegelisahan apakah itu yang diserahkan Bapak tadi robot atau apa itu sebenarnya bagi sebagian orang disitulah mereka dapat menemukan kebenaran. Satu contoh, kita seringkali mendefinisikan tentang keagamaan itu sesuatu yang tidak terlihat. Internet bisa memperlihatkan itu. Hantu satu contoh, banyak sekali kan orang konsep macam-macam. Ketika kita
browsing internet, oh ini toh sosok hantu, satu contoh difilmkan dan lain sebagainya. Atau generasi muda sudah menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, makanya kita perlu perlu, bagi saya pribadi mungkin perlu melihat bahwa pengetahuan atau isme-isme tadi salah satu yang menyebabkan kegelisahan itu yang kemudian diperkuat dengan tadi artificial intelligence, kemudian hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang paling kita takutkan, terutama saya pribadi sebagai dosen, karena ketika ada skripsi mahasiswa dia tidak melakukan riset, tahu-tahu udah bisa membuat skripsi. Itu kan pukulan telak sebenarnya bagi kami. Artinya apa yang kami ajarkan sejak semester 1 sampai semester 8 kan bagi mereka nggak ada manfaatnya, nggak ada nilai. Mereka tetap lebih percaya terhadap robot, kata bapaknya tadi, untuk menyelesaikan skripsi. Ini kan bisa dianggap sebagai bentuk kegagalan lembaga pendidikan. Artinya kita juga harus melihat itu dalam sisi yang lain. Apakah kemudian kurikulum pondok pesantren tradisional itu perlu diperbaiki atau perlu mengupdate sesuai dengan perkembangan zaman? Itu mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut. Saya bisa cerita, mungkin saya dengan Pak Wadik ini, putri-putri kami mondok di salah satu pondok, bisa dikatakan pondok tradisional, tapi juga bisa dikatakan pondok modern, karena sistemnya, kurikulumnya sudah sangat modern. Sudah ada sistem akselerasi, sudah ada sistem kerjasama internasional dan lain sebagainya. Jadi artinya apakah kita harus membuka beragam peluang supaya generasi muda tidak kemudian mengabaikan pola-pola pendidikan ala tradisional kita, ataukah remaja sekarang lebih cenderung melihat kemegahan bangunan yang dikatakan oleh Pak Gayanan tadi? Artinya apakah dengan gedung yang mewah, kemudian digembar-gemborkan tafid, digembar-gemborkan sarana prasarana, digembar-gemborkan biaya gratis, kemudian akhirnya orang tua berminat untuk memasukkan anaknya ke sana? Jadi mungkin perlu riset lebih jauh ya. Jadi karena kalau kita lihat bagaimana terjadinya konflik antar agama di Sapang, itu kan sebenarnya bermula dari pondok pesantren, bermula dari dua keluarga yang memondokkan di pondok dengan kurikulum yang berbeda. Artinya itu juga bagi saya PR besar bagi kita. Kemudian kenapa kerajaan dan pondok pesantren itu budaya-budaya masih sangat kuat mengakar. Jadi kalau kita lihat Madura ini kan yang masih ada bangunan kerajaannya masih Sumenep, Bangkalan, Sampang, Pamekasan sudah ada, meskipun silsilahnya masih ada. Babat Bangkalan, Babat Sampang, Babat Pamekasan masih ada. Jadi kalau saya melihatnya nasab atau sanad kiai atau silsilah kiai dan kerajaan itu masih terjaga dengan kuat, dengan sangat kuat. Kalau kita mungkin kakek ke atas kakek sudah terputus, siapa kakek buyut kita, kemudian nggak tahu ke bawahnya. Tapi kalau kerajaan, kemudian kiai-kiai yang masih punya gelar kerajaan, raden dan sebagainya, itu masih sangat kuat. Sehingga kalau kemudian ada yang meragukan kenasaban dan persyaratan mereka, mungkin mereka bisa mengetok dengan kuat. Nah, cuma bagaimana pondok-pondok pesantren baru yang kemudian tadi hanya dengan kemegahannya dan lain sebagainya, dengan kemewahan gedungnya, dengan sistem gratisnya, itu menarik minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Karena
Saya masih berprinsip sampai saat ini untuk menjaga anak itu tetap lembaga pondok pesantren yang paling kuat. Nah, cuma kadang-kala kan orang tua kita nggak tahu. Orang tua kita nggak tahu ini pondok pesantren syaratnya kemana. Nah, ketika lihat ditawarkan dengan gedung yang begitu mewah gratis, ya udah dipondokkan ke sana. Nah, itu juga problem kita bersama. Artinya perlu penguatan atau pemberian literasi bagi orang tua bahwa ada banyak afiliasi pondok pesantren saat ini. Ada banyak afiliasi pondok pesantren saat ini. Dan bahkan kalau kita lihat pondok pesantren modern yang mungkin dalam tanda kutip syaratnya diragukan itu sekarang bukan gratis lagi. Kalau di daerah-daerah kota-kota besar sangat mahal. Cuma dengan fasilitas ala hotel itu kan bukan lagi nilai-nilai pondok yang kesederhanaan, kemudian kemandirian dan sebagainya itu kan sudah hilang. Nah, kemudian mungkinkah tokoh-tokoh sentral di Madura, di Jawa atau bahkan di Indonesia, saya melihat kalau di Madura mungkin Sayyiduna Khalil, Sayyiduna Khalil itu masih sangat kuat. Kalau kemudian tokoh sentral selain Sayyiduna Khalil saya belum menemukan. Kemudian kalau tokoh sentral di wilayah Indonesia mungkin dulu saya menemukan di sosok Gus Dur. Gus Dur itu bisa merangkul semua elemen. Kalau sekarang saya belum menemukan itu. Artinya bahkan kalau saya mengikuti persoalan yang terjadi akhir-akhir ini tentang nasab sanad dan sebagainya, itu bahkan antara PBNU yang baru dengan PBNU yang lama beda gitu loh. Jadi artinya ini juga bagi saya juga mungkin PR besar bagi kita. Mungkin nanti bisa Pak Mus'if atau bisa Prof. Rosadi untuk melihat apakah memang ada tokoh sentra kiai yang kemudian bisa merangkul semua elemen. Kalau saya sih dulu melihatnya sosok Gus Dur, jadi beliau bisa diterima oleh semua elemen. Kalau sekarang saya belum menemukan. Mungkin itu dari saya. Lebih jauh maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain. Oh ya, soal ketertiban tadi gini, Pak G. Maksud saya, apakah terkait dengan kurikulum, Pak? Jadi ada beberapa pesantren yang kemudian dia menolak kurikulum yang menurut dia itu tidak berguna, tidak berfungsi. Apa artinya sekolah lah? Kamu dibodohin sama teknologi. Kalau balik bertanya, emang yang menemukan teknologi nggak pernah sekolah tuh? Gitu. Jadi memang harus sekolah dulu, baru menemukan teknologi. Sekolah dulu baru kita menemukan obatnya. Kan gitu kira-kira. Jadi intinya begini. Kalau dulu kita diajarkan sekolah agama itu fardu ain, sekolah umum itu fardu kifayah, atau bahkan diharamkan dulu. Baca mesin sama kecil dalam pesantren itu. Tapi kan ternyata tidak gitu. Kita merindukan kayak orang-orang seperti Ibnu Rus, Ibnu Al-Farabi gitu kan. Kemudian Ibnu Sina, seorang dokter tapi sekaligus seorang ulama besar. Itu yang saya maksud. Jadi harusnya kita itu memiliki tradisi itu gitu. Enggak kemudian antipati dengan sesuatu yang di luar sana. Yang mestinya sebenarnya dalam agama kita juga sebenarnya begitu itu gitu. Sehingga kita enggak antipati kemudian sampai kemudian nyambung tadi itu menurut saya fatalis betul itu. Jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi jadi profesor kalau kemudian kamu dikalahkan oleh robot, padahal yang robot ini yang menemukan itu dokter, itu profesor. Kalau nggak sekolah nggak mungkin dia dapat menemukan formulasi robot itu. Nah artinya apa? Itu yang saya sebut bahwa kita saya lebih umum lagi menyebut masyarakat Indonesia misalnya, khususnya teman-teman pesantren, teman-teman
NU, harusnya tidak antipati. Makanya kenapa kemudian kita tetap agama menjadi sebuah pegangan hidup kita, tapi kita juga yakin bahwa dunia ini perlu interpretasi, tafsir yang lebih terbuka gitu. Jadi kita dibutuhkan fikih yang lebih terbuka, yang open discourse, yang open dialektik, yang open dialog gitu. Yang barangkali selama ini kita sudah ketakutan duluan. Itu yang saya sebut tadi sejak awal, bukan berarti tertutup itu antipati tidak, tapi dalam konteks wacana, dalam konteks kurikulum, dalam konteks berdialog itu yang saya sebut tadi itu Pak. Gitu ya, jadi itu. Nah, itulah kenapa kita harus memiliki tradisi menulis. Tradisi selama ini kan di pesantren kita membaca ya, tak kuning, tapi kita nggak pernah menulis tuh. Kita ngaji kita Fathul Mu'in selesai, tapi kita nggak pernah menuliskan apa namanya tafsir, menjadi interpretasi dari santri-santri. Kita nggak pernah diajarkan menuliskan sumber pesantren itu, sehingga membuat kita ketika kita dilandai badai sebuah perubahan, kita lupa pegangan, padahal pegangan kita adalah yang tertulis itu. Nah, itulah yang kemudian kenapa Barat menjadi kuat, karena Barat memiliki tradisi menulis, sehingga jejak intelektual ada. Padahal kita pesantren luar biasa, ada foto umum, ada foto, bahkan tadi diceritakan Syekhona Khalil itu bukan hanya memiliki tradisi spiritual, tapi kekuatan intelektual juga besar. Tapi baru sekarang kan kita melacaknya. Itu pun kemudian kita nggak mencapai sempurna, karena ada yang terserahkan macam-macam. Seandainya waktu itu ada tradisi menulis seperti Al-Ghazali misalnya, itu luar biasa itu. Nah, ini yang saya maksud bahwa seharusnya di pesantren kita hari ini juga seperti itu. Mulai menulis. Iya, saya kira itu, dan itu yang harus kita sadar. Dan ketika menulis itu berarti kita terbuka dengan fikih yang lebih open, yang lebih terbuka, tidak menutup diri dengan fikih-fikih yang barangkali berbeda dengan kita. Nah, itu yang menurut saya menjadi entry point kita, menurut saya ya, untuk agar kita tidak agar kita memenangkan pertarungan ini. Hidup dunia sekarang pertarungan ya Pak, kita mengadakan pertarungan yang luar biasa, pertarungan peradaban, pertarungan bukan hanya peradaban lagi, tapi juga pertarungan wacana macam-macam. Nah, kalau kita nggak siap itu ya kita akhirnya kemudian galau dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita dilibas betul. Makanya saya anaknya Pak Iskandar itu Pak, kuliah mondoknya di Mbak Yasef, tapi sekarang kuliahnya di Cina. Pak Iskandar itu ngambil dokteran Pak, bayangkan. Nah, itu kan menurut saya, ini saya bilang tadi itu barangkali baik, padahal kita membayangkan Cina itu komunis. Padahal mau nggak mau kita harus mengaku Cina hari ini ada memenangkan pertarungan, paling tidak sekarang ini Cina memenangkan pertarungan dengan Amerika. Nah, kalau itu anaknya Pak Iskandar itu nggak ke Cina, dia nggak mungkin tahu itu. Kalau dia hanya berhenti di pajak, pokoknya ke Yasef, dia tahunya ke Yasef doang itu. Begitu kira-kira. Nah, inilah penting saya pikir bahwa pesantren harus membuka seperti itu gitu. Fikih yang lebih open, fikih yang lebih berdialektik itu yang kita butuhkan sekarang. Itu menurut saya yang menjadi catatan penting saya. Terima kasih Kak. Ya, saya tidak menambahi apa yang diuraikan oleh Prof. Rosyadi, tapi ada penekanan yang penting untuk kita sadari bersama, bahwa ulama dan ilmuwan itu sebetulnya tidak perlu dipisah-pisahkan. Kalau kita belajar dari masa lalu kita, ulama-ulama kita itu sekaligus para ilmuwan. Tadi sudah diberikan contoh Ibn Rushd, Ibn Sina. Itu beberapa contoh, yang lain masih banyak. Artinya keilmuan dan ulama itu satu paket sebenarnya. Itu kalau kita bisa teruskan hingga sampai hari ini, saya kira itu merupakan strategi yang terbaik bagi kita sebagai seorang muslim. Dan contoh konkret sebenarnya tidak jauh dengan kita. Ra'abduh ini sudah kita lihat tulisan-tulisan yang bukan hari ini. Mulai dari beberapa tahun yang lalu beliau menulis dan menulis. Kalau kita lihat, isinya hanya dua hal. Satu bicara agama, satu bicara global. Apakah itu dari politik, apakah itu dari sisi ekonomi, beliau uraikan itu semua.
tapi dengan bahasa khas beliau yang tentu saja tidak setajam bahasa kampus. Ini bahasa pesantren, tapi uraian yang beliau sampaikan itu sebenarnya merujuk pada hal-hal yang bukan saja soal fikih oriented, tapi lebih dari itu. Jadi out of the box pemikirannya sebenarnya. Dan itu saya kira kita bisa lihat dari produk tulisan yang beliau tulis. Yang terakhir ini tulisan tanggal hari ini. Itu beliau tulis kapan dimulai dan kapan diakhiri. Beliau sampai sekarang masih gelisah sebenarnya. Itulah kemudian dibawa ke sini supaya dimasukkan ke dalam kawah candra di muka di kampus ini, didiskusikan, didialogkan. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Tradisi keilmuan dalam konteks ulama dan saintis itu tidak bisa dipisah sebenarnya. Poin yang kedua, kita sebetulnya bisa mencontoh apa yang dilakukan pada masa kolonial dalam tanda kutip. Kolonial ketika hadir di Indonesia, di Hindia Belanda ini, saya ambil contoh misalnya Kriege dan Rode. Beliau menulis kamus, judulnya Jawans Nederlands Handwoordenboek. Beliau menulis kamus itu dengan huruf Jawa, dengan terjemahan termasuk penjelasannya dalam bahasa Belanda. Dan itu beliau bergaul langsung, jadi mukim di pesantren yang kita kenal, pesantren itu Tegal Sari, di bawah pimpinan langsung Kiai Kasang Besari. Dan itu saya kira sudah diakui sebagai pesantren yang menjadi kawah candra di muka bagi para raja di Mataram waktu itu. Yang kita kenal pujangganya adalah Yosodipuro I, Yosodipuro II, dan Ronggowarsito. Mereka semua bukan hanya seorang sastrawan, tapi juga seorang yang bisa disebut santri dan sekaligus negarawan. Nah ini kan sebetulnya harus kita contoh hal seperti ini. Nah apakah sekarang pesantren itu sudah bisa menghasilkan produk kayak seperti itu, tokoh-tokoh yang tadi saya sebut? Nah, poin yang ketiga, kalau ini memang bisa menjadi perekat keindonesiaan kita tidak bisa melupakan dua pilar utama. Yang pertama pilar keagamaan, dan yang kedua pilar kebangsaan. Ini diwakili oleh dua skriptorium kalau bahasa saya. Tadi Prof. Rosadin menyebutkan kajian filologi itu tidak lepas sebenarnya dari skriptorium, tempat di mana karya itu dibuat. Satu, pesantren. Dua, keraton. Bahasa yang dipakai di keraton itu sebetulnya bahasa Jawa baru, tetapi yang dilestarikan itu adalah sastra Jawa kuno yang dilestarikan. Sementara kalau di pesantren itu bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa kuno. Sastranya di keraton dilestarikan. Ini sebetulnya pembagian wilayah studi, bukan saling dipertentangkan, tapi saling support. Jadi antara keraton dengan pesantren itu sama-sama bekerja untuk menciptakan peradaban. Sampai hari ini ikon mengenai pesantren masih utuh, ikon mengenai keraton masih utuh. Kalau kita punya pijakan dual ini, saya kira yang namanya sanad keilmuan dari sisi keagamaan dan sanad kebangsaan dalam tanda kutip akan terjaga. Nah masalahnya apakah ini kita siap untuk meneruskan itu atau justru tidak? Semua tergantung dari kita masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua, dan barangkali nanti bisa dijadikan rekomendasi melalui Prof. Rosadin untuk bisa merumuskan dari sisi bahasa akademik. Tapi kita tahu Ra'abduh ini memang unik karena pemikirannya itu off the box. Jadi tidak hanya bicara soal fikih saja, tapi juga bicara hal global. Dia sebut di situ soal gog magog. Ini bukan bahasa sederhana,
karena beliau sendiri juga tidak melupakan apa yang pernah dikaji oleh Syekh Imran Hussein ketika bicara mengenai geopolitik itu. Nah, kalau Syekh Imran Hussein bisa insya Allah bulan depan datang di pesantren Tempurrejo untuk kita bisa melihat dunia itu seperti apa sekarang. Dan tentu saja pesantren punya keterlibatan persoalan itu. Bukan berdiri di Menara Gading, tapi juga ikut memberikan solusi untuk kebangsaan ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terima kasih. Saya rasa mungkin cukup karena kita sudah masuk ke pukul 1 sebagaimana yang kita tetapkan tadi, kita berakhir di jam 13 atau jam 1 siang. Ada beberapa hal yang menarik tentunya yang perlu kita lanjutkan dalam kajian berikutnya. Tentunya tidak cukup sampai selesai di sini kajian ini, karena kalau dilihat dari persentase pembicaraan dan kajian-kajian yang dibahas, ini kayaknya menjadi banyak PR gitu. Banyak PR yang harus kita tindak lanjuti, utamanya berkaitan dengan masalah AI tadi ya, yang dikatakan tadi dengan bahasa awamnya itu robot. Sebenarnya kalau dalam bahasa AI itu kan sebenarnya rujukannya itu, kalau merujuk dari apa yang disampaikan Prof. Ali tadi, itu tidak lepas dari ulama dan saintisnya dan ilmuwannya gitu. Artinya kalau bisa itu berkolaborasi. Soalnya kalau misalnya kita menolak AI, itu sebenarnya AI sendiri itu kan produk inovasi. Produk inovasi di mana di situ ada sumber utamanya sebenarnya. AI itu sebenarnya ada sumber utamanya, yaitu big data. Nah, big data sendiri kalau seandainya kita dalam big data itu ada kecepatan data, volume data, terus variasi data, dan bentuk-bentuk data dan keabsahan data. Nah, di sini sumber informasi yang dipakai orang-orang dengan bahasa kiai Google, kiai YouTube, itu sebenarnya bahasa-bahasa big data yang dipakai. Jadi sumber datanya itu kalau bicara sanad tadi, sanad mana yang paling banyak dipakai? Kalau dalam bahasa sanad kitab itu kita runtut. Tapi kalau dalam bahasa sanadnya algoritma komputer itu beda lagi. Jadi itu mereka menggunakan sanad tapi sanadnya algoritma. Kalau kita sanadnya runtut, dari ini ke ini ke ini, dari ini ke ini sampai ke terakhir olah. Nabi mengatakan demikian. Nah, kalau di bahasa komputer, bahasa AI itu ada deep learning. Ada memang big data itu dibatasi, semacam kayak tadi Maktabah Syamilah itu sudah ada big data, di situ ada banyak kitab, tapi dibatasi, tidak menggunakan bahasa-bahasa kitab yang lain. Akhirnya batasan program itu ada data terstruktur. Ya, kitab-kitab itu tadi dibatasi, tidak melebar ke yang lain. Akhirnya mereka mengaksesnya di kitab itu aja gitu. Tapi ketika di internet itu kan ada velocity, kecepatan data. Siapa yang paling cepat menyampaikan data itu, itulah yang menjadi sumber referensi. Itu yang bahaya kadang-kadang. Karena apa? Karena keabsahan data itu belum bisa dikatakan asli gitu, valid gitu loh. Bisa jadi yang hoax itu apa istilahnya, yang mereka yang suka menebar hoax itu menjadi sumber referensi utama gitu. Itu yang akhirnya bahaya gitu. Sedangkan algoritmanya itu mereka siapa yang terbanyak, bukan siapa runtutannya, siapa yang terbanyak. Kalau dalam Sahih Bukhari mungkin dikatakan mutawatir, tapi mutawatirnya versi AI itu beda lagi gitu. Mungkin kalau misalnya referensinya di big data itu nanti kita bisa cek siapa sumber referensi, bisa diuntuk itu. Sumber siapa, dari mana, siapa yang paling dominan informasi itu ditebarkan, itu AI gitu. Jadi bahasa deep learning, machine learning itu nanti kita bicara tentang itu kan produk inovasi saya rasa. Tapi itu sebenarnya untuk mempermudah aja gitu. Mempermudah, cuma kadang-kadang orang dalam mempermudah itu orang akhirnya mengabaikan proses. Ya, di mana orang belajar berproses, memahami sanad itu harus berproses, memahami kitab itu harus berproses. Nah, proses-proses itu yang mereka abaikan dan akhirnya mereka belajar secara instan. Itu yang dipelajari anak-anak sekarang. Bahkan saya pun di dosen-dosen itu cemas. Mahasiswa itu sudah tidak pakai proses belajar, cukup masukkan di ChatGPT, keluar teks, naskah itu keluar. Nah, itu yang cemas kami gitu.
Jangan-jangan mereka tidak punya referensi, tidak punya sumber utama, tidak punya sanad. Nah, dikatakan sumber sanadnya itu dari mana dia baca. Syukur kalau misalnya Ustadz Mus'ib mengatakan di FKIS di sumber referensinya harus ini. Iya di ketika mereka belajar di luaran nggak pakai itu lagi. Itu pola ya, saya rasa itu pola. Jadi kembali kepada kita, bagaimana kita bekerja sama. Nah, tadi beliau mengatakan bagaimana produk dari saintis ya, dari produk ilmuwan itu bisa dielaborasi dengan produk-produk ulama yang sama-sama dijalankan, bagaimana ketemu titik benarnya seperti apa gitu kan. Saya rasa mungkin itu yang saya cukupkan. Terima kasih banyak. Saya rasa ini pertemuan yang sangat berarti sekali, terutamanya bagi transformasi pemikiran ala-ala pesantren di dunia yang sekarang yang penuh tantangan tentunya. Nah, sekarang nanti kita bicarakan lebih lanjut di forum pasca forum ini. Mungkin dari kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada beberapa sekaligus sebagai Sohibul Bait ya, sekaligus sebagai Sohibul Bait di FISIP, kami mengucapkan terima kasih pada para pembicara yang di depan, kepada para hadirin yang telah hadir di kesempatan kali ini. Insya Allah apa yang kita usahakan dicatat oleh Allah sebagai amal baik kita semuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kami bubarkan, kami mohon Yai Abdul untuk memimpin doa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna da'ifan fa qawwina wa inna dalilan fa a'izzana wa inna faqiran fa aghnina. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.